Berikut adalah presentasi rencana tindak lanjut kepada anggota Kombal kami di TK Masjid 4 Mojosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari pertemuan di siang hari ini kita akan membahas Jumat Jiwa Raga Sehat atau disingkat Juwara. Kita langsung saja. Kami persilahkan Bu Ari untuk Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk kesempatan pertemuan kelompok belajar kita pada hari Rabu 13 November 2024 ini. Saya ingin mensosialisasikan rencana program pembelajaran berbasis proyek yang akan saya lakukan nanti di insya Allah Jumat tanggal 22 dan 29 November 2024. Jadi saya ambil 2 pertemuan. Jadi mungkin nanti kan pertemuan pertama itu banyak perbaikan-perbaikan. Jadi akan kita lakukan kembali di tanggal 29 untuk perbaikan seperti itu. Untuk lebih jelasnya mari kita saya paparkan terlebih dahulu. Nanti saya mohon untuk Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Sudarmini atau Ibu Yuni untuk memberikan masukan jika dalam rencana saya ini ada kekurangan atau sanggahan yang membangun. Jadi nanti saya mohon untuk diberikan kritik dan sarannya. Terima kasih. Nah, di sini saya mengambil judul Jumat Jiwa Raga Sehat. Saya singkat Juwara. Nah, di sini sebagai tugas saya dalam pelatihan PJOK yang dimana fasilitator saya itu adalah Pak Krisandi Yudha Pratama. Kemudian latar belakang saya untuk melakukan rencana pembelajaran ini. Jadi kegiatan senam anak TK akan saya kolaborasikan dengan kegiatan membersihkan lingkungan dari sampah plastik, merupakan 2 aktivitas yang paling melengkapi dalam mendidik anak-anak usia dini untuk mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan emosional sambil meningkatkan kesadaran mereka terhadap lingkungan. Senam mendukung perkembangan tubuh yang sehat, sementara kegiatan membersihkan lingkungan itu menanamkan rasa tanggung jawab dan peduli terhadap alam. Kedua kegiatan ini sangat penting untuk membentuk karakter anak yang sehat, bertanggung jawab, dan sadar akan isu-isu lingkungan di masa depan, sehingga kegiatan ini akan saya angkat sebagai pembelajaran berbasis proyek di sekolah kita. Karena kan melihat kita tuh, kok saya tuh melihat beberapa kali ya, itu tuh kadang anak tuh masih suka buang sampah plastik di sembarang tempat gitu. Jadi mungkin dengan kegiatan ini nantinya akan memberikan atau menumbuhkan, menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan di sekolah dan di rumah. Kemudian kegiatan ini sesuai dengan kondisi di sekolah kita seperti kita bisa memanfaatkan halaman atau halaman sekolah lapangan ya. Jadi lingkungan kita kan di sebelah barat kita punya lapangan. Saya juga merasa akhir-akhir ini kesadaran anak-anak tentang sampah plastik sedikit kurang terlihat adanya sampah plastik di beberapa titik di sekolah ya, karena di sekolah ada bak pembakaran, jadi nanti bisa kita manfaatkan. Untuk kegiatan senam, agar anak-anak lebih semangat, anak-anak akan saya beri pilihan untuk memilih senam apa yang akan dilakukan. Dalam proyek ini nanti jadi anak-anak itu saya suruh memilih. Kan ada ya kalau senam anak TK itu nggak melulu yang senam PAUD
ceria atau senam dingin gitu. Jadi nanti kan bosen kalau yang itu terus. Jadi nanti saya usahakan untuk menampung ide dari anak, saya bermusyawarah dengan anak. Oh, hari ini mau senam apa? Jumat ini mau senam apa? Seperti itu. Nah, dengan kegiatan ini berbasis proyek ini diharapkan akan meningkatkan kebugaran jasmani dan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan, sehat jiwa, raga, jasmani dan rohani. Seperti itu. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama, penguatan keterampilan fisik dan sosial. Anak-anak tidak hanya melakukan gerakan fisik dalam senam, tetapi juga belajar tentang bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan lingkungan mereka dengan cara aktif. Ini juga mengajarkan mereka untuk bekerja sama dalam kelompok dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menggabungkan keterampilan motorik dengan kepedulian lingkungan. Kegiatan ini membantu anak-anak mengasah keterampilan motorik kasar mereka seperti berjalan, berlari, dan melompat sambil memberikan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, memberikan pembelajaran yang holistik. Anak-anak mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya kesehatan tubuh melalui senam dan kesehatan lingkungan. Melalui kegiatan bersih-bersih yang keduanya berperan penting dalam kualitas hidup yang baik. Jadi nantinya itu saya harapkan dengan kegiatan ini itu anak-anak akan sadar akan kesehatan. Itu tidak hanya dari makanan. Jadi kita rajin berolahraga, kita menjaga lingkungan kita serta asupan makanan yang bergizi seperti itu. Jadi akan menumbuhkan gaya hidup sehat di kehidupan anak nantinya. Nah, capaian kegiatan juara ini yaitu pertama keseimbangan fisik dan sosial. Dengan menggabungkan kegiatan senam dan kebersihan lingkungan, anak-anak dapat meningkatkan keterampilan fisik dan sosial secara bersamaan. Senam melatih tubuh mereka, sementara kegiatan bersih-bersih melatih mereka untuk bekerja sama dan bertanggung jawab. Ini capaian pertama. Kemudian pembentukan karakter yang seimbang. Kegiatan ini membantu anak-anak tidak hanya sehat secara fisik, tetapi sehat secara mental dan emosional. Mereka belajar untuk bekerja sama, tanggung jawab, menjaga kebersihan, serta peduli terhadap lingkungan mereka. Kemudian terakhir, meningkatkan kemampuan dalam mengelola lingkungan dan kesehatan. Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan ini akan lebih sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan diri, serta lingkungan yang bisa berdampak positif pada kebiasaan hidup sehat di masa di masa yang akan datang, di masa depan seperti itu ya. Jadi nantinya tuh anak-anak tuh tertanam sampai besar, sampai nantinya tuh tetap cinta terhadap kesehatan, terutama gaya hidup ya. Nah, langkah-langkah kegiatan juara ini yang pertama dimulai dengan senam, durasinya 15-20 menit. Kita melakukan senam terlebih dahulu untuk menghangatkan tubuh anak-anak dan memberikan mereka energi. Misalnya senam pagi yang menyenangkan dengan lagu dan gerakan yang sederhana. Tetap ada pemanasan dan inti dan pendinginan. Kemudian memberikan instruksi kebersihan selama 5 menit. Jadi setelah senam saya akan memberikan instruksi kepada anak-anak tentang kebersihan, terutama membersihkan sampah plastik di sekitar sekolah. Nah, kemudian lakukan pembersihan selama 15-20 menit. Nah, setelah senam, anak-anak dapat langsung melanjutkan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan, seperti kayak kita tuh memotivasi lomba gitu loh. Siapa nanti yang dapat plastiknya banyak, nanti kita berikan reward sesuatu. Entah itu ujian, dan gak harus hadiah ya. Jadi kayak stiker juga bisa. Jadi ada reward untuk anak-anak supaya lebih semangat lagi. Kemudian umpan balik positif di sini 5 menit saja. Setelah selesai, kita beri pujian kepada anak-anak atas usaha mereka dan berikan penjelasan singkat tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar di sini, program kegiatannya nanti namanya seperti ini ya, masih sama seperti pembelajaran berbasis proyek juara. Kelompok usianya nanti yang kita libatkan itu kelompok A dan B, karena tempat kita itu kan
satu rombel ya dicampur, jadi usia 4 sampai 7 tahun dicampur. Tempat pelaksanaannya nanti di halaman sekolah dan lingkungan sekitar. Pelaksanaannya Jumat 22 dan 29 November 2024. Insya Allah semoga tidak ada halangan ya. Terus yang kita libatkan di sini sasarannya kepala sekolah, guru, peserta didik dan komite. Kenapa saya campurkan di sini ada komite tuh? Nanti kan berhubungan dengan snack ya. Setelahnya capek-capek itu anak-anak kita bisa kita bantuan komite untuk menyediakan atau sedekah ya istilahnya itu snack kecil. Nah kemudian aset sekolah. Nah di sini aset manusianya adalah guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan dan peserta didik, fisik halaman sekolah, peralatan untuk kegiatan. Nanti peralatan yang kita butuhkan alat-alat kebersihan ya, speaker, kemudian laptop, bluetooth, mic, kemudian sosial tadi komite untuk pengadaan snack. Kemudian lingkungan kita bisa nanti kalau misalkan ada halangan di halaman kita bisa pakai lapangan. Kemudian finansialnya kita nanti meminta komite untuk snack. Agama dan budayanya ini sini budaya gotong royong. Nah, rencana untuk evaluasi saya mengambil lembar observasi saat kegiatan berlangsung serta foto atau video portofolio. Kemungkinan tantangan yang nantinya akan dihadapi yaitu keterbatasan perhatian dan konsentrasi anak. Kadang-kadang ada yang bosan-bosan, bosan bu, baru sebentar aja lari sana sini. Kemudian perbedaan kemampuan fisik motorik anak, keselamatan anak dan motivasi serta minat anak. Ini tantangan yang kemungkinan nanti kita hadapi. Kadang kan ya ada yang nggak berminat, ada yang minat seperti itu. Keselamatan anak ini kan kadang ada yang luput. Nah jadi nanti di sini masih kita kerjasama di sini untuk menghadapi tantangan tantangan di sini. Seperti itu. Terima kasih. Ini sedikit pemaparan rencana saya. Misalkan ada sesuatu yang kurang, monggo diberi masukan untuk kepala sekolah atau sudah boleh berkomentar. Nanti Ibu komite menyediakan snack. Ya. Kak sediani snack. Nanti bisa. Aduh. Nanti saya berembuk ya Bu ya. Maaf, itu sudah bagus sekali programnya. Dan saya selaku kepala sekolah dan anggota Konggul ini, saya hanya berharap ketika kegiatan itu dilaksanakan semuanya ikut berperan ya, tidak ada ketimpangan nantinya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas dukungannya. Dan mungkin nanti ini ada penyempurnaan atau apa nanti bisa ya, maksudnya ditambah ke belakang lagi. Dan mohon dukungannya nantinya Ibu Kepala Sekolah, komite dan Ibu Juni dalam pelaksanaan. Nanti saya dibantu, kita bekerja sama mewujudkan program ini dan nantinya tujuan dari program ini tercapai. Hari Ya. Itu bagus sekali. ini sudah bagus ya, sudah nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Oke. Besok kebanyakan akan menjadi pembiasaan untuk anak. Jadi nanti kan kalian tinggal berembuk lagi nanti untuk masalah peralatan jika ada yang kurang ya, peralatan yang kita miliki jika ada yang kurang, kemudian untuk tindak lanjut nanti masalah snack nanti dengan kelompok wali ya Bu. Seperti itu. Terima kasih, demikian pemaparan saya atas program yang saya miliki, atas dukungan dan motivasinya, tanggapan positifnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itu nggak